Jika Tuhan itu benar dan ada, maka ia bisa menunjukkan dirinya kepada manusia. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menunjukkan atau membuktikan kepada manusia tentang ketuhanannya. Dia kan Tuhan yang Maha Kuasa, bisa dong sekali-sekali menunjukkan dirinya kepada manusia supaya manusia benar-benar percaya kepadanya. Mungkin sebagian orang berkata demikian, saudara. Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Yesus sendiri bisa membuktikan ketuhanannya serta beberapa pengakuan dari pihak lain tentang ketuhanan Yesus. Jadi, ketuhanan Yesus Kristus bukan hanya berdasarkan klaim sepihak dari pribadi Yesus Kristus, tetapi ada pihak-pihak lain, pihak-pihak penting lainnya yang mengakui tentang ketuhanan Yesus Kristus. Mari kita bahas satu persatu. Saudara, Yesus sendiri menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Nah, saudara, pernyataan "aku telah ada" di dalam bahasa Yunani menggunakan kata ego emi. Artinya aku adalah, merujuk pada nama Allah di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14, yaitu aku adalah aku, yang menunjukkan bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai Allah atau Allah itu. Banyak sekali bukti di dalam Alkitab. Dan dalam kesempatan ini saya hanya mengambil 2 ayat Alkitab yang membuktikan bagaimana Yesus sendiri mengklaim dirinya bahwa Dia adalah Allah itu sendiri, bahwa Dia adalah Allah. Kemudian yang kedua, malaikat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Matius pasal 4 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Lalu iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus." Di dalam konteks ini, setelah Yesus dicobai di padang gurun, malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus, yang menunjukkan suatu penghormatan mereka kepada Yesus. Kemudian pada malam kelahiran Yesus, di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud." Pada malam kelahiran Yesus, malaikat datang untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus yang adalah juru selamat itu, lahir di kota Daud. Saudara, kemudian yang ketiga, setan percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa buktinya? Perhatikan, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 mengatakan, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Nah, saudara, dalam ayat ini Yakobus sedang mengkritik iman yang hanya sebatas intelektual, yaitu percaya secara pengetahuan saja tanpa menghasilkan tindakan yang menunjukkan pertobatan atau kasih kepada sesama. Orang Yahudi dan juga orang Kristen pada masa itu percaya pada kata Shema, Tuhan itu satu. Ya, itu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Bagi mereka, pernyataan ini adalah dasar iman. Yakobus mengakui bahwa itu baik, tapi tidak cukup. Mengapa tidak cukup? Yakobus lalu memberikan contoh yang sangat tajam, saudara, yaitu setan-setan pun percaya
bahwa Allah itu satu. Bahkan mereka gemetar karena sadar akan kuasa dan penghakiman Allah itu sendiri. Namun mereka tetap tidak taat. Ya, mereka percaya tentang keilahian Yesus. Mereka tahu tentang ketuhanan Yesus. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, saudara, kemudian yang keempat, para nabi mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, tadi saya katakan bahwa ketuhanan Yesus tidak diklaim hanya secara sepihak, tetapi ada pihak-pihak penting lainnya. Tokoh di dalam Alkitab yang menyatakan, yang membuktikan, bahkan mengakui tentang keilahian atau ketuhanan Yesus. Para nabi mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, mana buktinya? Yesaya adalah nabi dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang Yesus. Di mana ayatnya? Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Sana firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara, ayat ini merujuk atau menyebut bahwa Mesias atau Yesus, Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal, yang merupakan pengakuan tentang keilahian Yesus. Jadi sangat jelas, saudara. Kemudian Nabi Mika. Ya, Nabi Mika mengakui serta menubuatkan tentang tempat kelahiran Yesus atau Mesias di Betlehem. Di dalam Mika pasal 5 ayat 1, firman Tuhan berkata, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi inilah bukti-bukti atau pengakuan dari para nabi tentang keilahian atau tentang ketuhanan Yesus, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima, para rasul. Ya, rasul-rasul juga mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Rasul Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Matius pasal 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maksudnya apa, saudara? Pernyataan ini menegaskan keyakinan Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan. Rasul Thomas juga mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, Thomas menyebut Yesus adalah Allah, adalah Tuhan setelah menyaksikan kebangkitannya. Kemudian siapa lagi? Rasul Yohanes mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, kata firman di sini merujuk pada Yesus Kristus. Ya, ayat 1, kata firman atau Yesus itu dikatakan bahwa Ia adalah Allah. Dan ayat 3 tadi yang sudah saya bacakan mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya bahwa Dia atau Yesus itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Dan yang terakhir, banyak orang percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, termasuk saya. Di dalam Alkitab menceritakan begitu banyak orang dari berbagai latar belakang yang percaya kepada Yesus, baik karena mendengar pengajarannya, baik menyaksikan mujizatnya, maupun mengalami perjumpaan pribadi dengannya, termasuk Anda. Jika Anda mau percaya atau beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan seperti yang dijanjikannya, di dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, Ia berjanji akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya. Kemudian di dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah Allah, Allah yang sejati. Dia adalah Tuhan. Di dalam dirinya, keilahiannya dan kemanusiaannya bertemu untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Jika Kristus bukan Allah, maka tidak mungkin Ia dapat membawa keselamatan bagi umat manusia. Hanya Allah yang dapat menanggung dosa dunia dan memberikan hidup yang kekal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.